Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Alhamdulillah, di kesempatan pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka resepsi akad nikah Cep Sahrul dan Neng Anet. Mudah-mudahan ada dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah nikah yang singkat ini, saya akan paparkan secara singkat, tidak akan panjang lebar, khususon kepada calon pengantin. Hanya 3 poin. Karena itu, perhatikan dengan seksama. Poin pertama, Cep Sahrul, Neng Anda berdua sebentar lagi akan melangsungkan ibadah nikah. Diawali dengan akad nikah. Sebenarnya apa sih itu nikah? Nikah itu apa? Itu pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab. Ulama sepakat yang disebut dengan an-nikah adalah al-aqdu. Nikah itu adalah akad. Kalau akad berarti di sana ada ijab qabul. Kalau ijab qabul berarti di sana ada serah terima dengan lafaz-lafaz khusus yang mengakibatkan bolehnya berjima suami istri. Nikah adalah akad, akad ada ijab qabul yang nantinya mengakibatkan sah atau bolehnya berjima suami istri. Dari takrif itu kita coba ambil ibrah. Berarti nikah itu merubah status hukum syariat yang tadinya haram jadi halal, yang tadinya halal jadi haram. Status hukum syariat berubah karena nikah. Bahkan yang berubah bukan hanya status hukum syariat, tapi status orangnya. Yang tadinya sendiri-sendiri menjadi ngahiji, yang tadinya bujang perawan jadi suami istri, kesananya jadi ibu bapak, terus kali itu jadi aki jeung nini. Perubahan-perubahan status orangnya itu dikarenakan nikah. Singkatnya, nikah merubah status hukum syariat dan status hukum orangnya sekaligus. Dari situ kita paham bahwa nikah bukan hal yang profan, tapi dia sesuatu hal yang sakral dalam Islam. Poin kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti tugas kita di dunia selama hidup menghiji. Bukan sholat, masa sholat terus, ayeuna teh sholat dosa. Bukan nikah, banyak nikah we terus. Menikah nangis sekali itu dosa. Ibadah satu-satunya hanya ibadah saja. Apa arti ibadah? Ibadah itu adalah taat aturan syariat. Saya ulangi, ibadah itu adalah taat aturan syariat. Ibadah itu bukan sholat, karena satu waktu tidak sholat itu ibadah. Sholat itu maksiat. Bukankah bagi seorang perempuan yang haid dia dilarang sholat? Justru sholatnya perempuan yang sedang haid itu taat aturan syariat. Kalau dia memaksakan sholat justru jadi maksiat. Karena ibadah itu bukan sholat, ibadah itu taat aturan syariat. Nikah itu salah satu aturan syariat Islam.
Karenanya penting sebagai suatu dasar motivasi dan inti, niatkan dalam hati Ananda berdua, sekarang Ananda berdua akan melakukan ibadah taat aturan syariat berupa nikah. Luruskan niat mulai dari saat ini, jangan terlambat. Karena kalau Ananda berdua sekarang duduk di sini, niatnya bukan ibadah yang berupa nikah, maka nikah ini tidak akan pernah menjadi ibadah. Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal itu tergantung niatnya, dan bagi tiap orang tergantung apa yang diniatkannya. Poin kedua ditutup dengan luruskan niat, sing ikhlas ibadah karena Allah, nikah teh. Siap ya? Terakhir, poin ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasa mendoakan rumah tangga, wabil khusus pengantin, dengan doa begini: Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khairin. Artinya kurang lebih, semoga Allah memberkahi Ananda berdua, dan semoga Allah mempersatukan Ananda berdua dalam kebaikan. Kurang lebih artinya begitu. Berarti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan dalam rumah tangga, dalam pernikahan. Ya, jadi pertanyaan, apa itu berkah? Nu disebut berkah na rumah tangga, berkah na nikah teh naon? Takrif para ulama yang disebut dengan berkah itu adalah subutul khairi ilahiyah, tetapnya kebaikan Allah. Jadi berkah itu erat kaitannya dengan kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan itu adalah taat aturan syariat. Saya ulangi, berkah itu kaitannya dengan kebaikan. Kebaikan itu adalah taat aturan syariat Islam. Bisa paham sampai sana ya? Berkah itu bukan soal lama dan sebentarnya malam. Karena Lailatul Qadar disebut sebagai malam yang penuh berkah bukan karena lamanya malam itu dibanding malam-malam yang lain. Waktu malamnya sama, akan tetapi di dalamnya penuh dengan kebaikan. Bagaimana tidak penuh dengan kebaikan? Khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun 4 bulan orang beribadah kepada Allah tanpa maksiat sedikit pun. Luar biasa itu kebaikan. Berkah itu bukan soal pendek dan panjangnya umur seseorang. Tidak bisa dikatakan, oh dia masih muda tapi sudah meninggal dunia, berkah cina usia. Tidak jadi soal. Nah, yang usianya sampai ratusan tahun, tah eta berkah. Berkah itu bukan soal pendek dan panjangnya umur, bukan. Tapi jatah umur yang Allah berikan kepada orang itu, dia pergunakan untuk kebaikan atau bukan. Kalau dipergunakan untuk kebaikan, berkahlah umurnya, meskipun panjang. Berkah itu bukan soal sedikit dan banyaknya harta. Miskin, fakir, teberkah cenah hartana, dia mah orang kaya, bahkan disebutna, oh hartana berlimpah. Disebutna teh istilahna teh bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak libu kebon-kebon kalau mau kuntung nama. Kaya berkah berarti enggak soal, bukan ada soal di situ keberkahan atau tidak. Berkah itu dalam hal harta itu ada kebaikan atau tidak. Harta itu dipergunakan untuk ketaatan atau kemaksiatan, di situ baru berkah. Oke, closing. Maka yang disebut dengan pernikahan, rumah tangga yang berkah itu bukan soal sedikit dan besarnya gaji suami, sedikit dan banyaknya anak, punya atau tidaknya rumah, sedikit dan banyaknya yang datang ketika resepsi pernikahan Anda berdua. Nggak ada hubungan.
Yang disebut dengan nikah berkah itu adalah ananda berdua menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri hari demi hari dengan kebaikan, dengan ketaatan aturan syariat, bukan dengan kemaksiatan. Baru di sana ada kebaikan, baru di sana ada keberkahan. Sebelum saya tutup, saya mau tanya, Cek Sahrul, Neng Ane, siap mentaati aturan syariat Islam nanti sebagai suami dan sebagai istri? Siap. Memang aturannya ayat harus ada, karena kalau kita siap taat aturan, aturannya mana? Nyata cenah teu aya, nggak bisa ditaati. Aturannya ada. Islam sebagai agama membuat aturan dari A sampai Z, bukan hanya aturan akad nikah, tapi juga aturan nikah setelahnya yang disebut tadi ibadah yang panjang. Aturannya ada. Di sana ada aturan hak dan kewajiban suami, ada aturan hak dan kewajiban istri. Ada. Beres sampai di sana siap taat, aturannya juga ada. Beres henteu hiji deui kada tong hilang. Meskipun siap taat aturan, aturannya sudah ada, tapi kalau ananda berdua tidak paham aturan itu, maka tidak bisa ditaati. Maka dari itu intinya tong eureun ngaji, kaji, pelajari, tadaburi Quran dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sana ada aturan Islam, apa saja hak dan kewajiban Anda sebagai suami, apa saja hak dan kewajiban Anda sebagai istri. Kalau tidak paham, meskipun siap, meskipun aturannya nemrak, tetap tidak bisa ditaati. Semoga pernikahan Anda berdua ada dalam kebaikan dan keberkahan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.